Go. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya tadi pagi sudah dipiketin? Sudah. Sampahnya sudah dibuang ya? Sudah. Teman-teman sudah sarapan? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Usahakan besok lagi sarapan. Kalau enggak kalian bawa bekal supaya tidak lemas saat kegiatan pembelajaran. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, tolong Mbak Dila dibimbing. Baik, Ibu absensi dulu. Untuk yang Ibu panggil, tolong angkat tangan. Rahel Aulia, Aura Fadila, Uus Adlinda, Aulia Aza. Hadir semua ya? Baik, kalian tadi pagi buka HP enggak? Berarti sudah membaca ya? Sudah. Jadi sebagai anak Indonesia yang baik, ayo kita semangat untuk membaca. Jangan cuma membaca chat dari bukunya ya. Tapi kalian kalau di rumah mungkin pagi kalian ada Al-Quran kan bisa membaca Al-Quran. Kalian punya novel, kalian nyore itu kalian bisa membaca novel kalian, membaca cerita, atau kalian membuat komik atau segala macam. Itu salah satu contoh literasi. Gak ada di Facebook. Itu adalah salah satu contoh literasi. Jadi sebagai anak Indonesia yang aktif, kita harus semangat di dalam membaca. Karena membaca itu apa? Jembatannya ilmu. Membaca tidak harus karena memegang buku, tapi di HP kalian di situ terdapat banyak sekali sumber informasi yang bisa kalian baca. Banyak sumbernya di Wikipedia, apapun yang kalian cari itu insya Allah ada. Jadi semangatlah untuk membaca. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kalian tepuk satu, tepuk ganda, tunggal, ganda, tunggal, ganda, ganda, tunggal, 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 ganda. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Setelah kemarin kita melaksanakan materi tentang poster dan lain-lainnya, kita beralih ke materi baru, yaitu mengenal struktur teks laporan observasi. Apa kalian pernah membuat laporan observasi? Pernah. Tentang apa? Tentang lingkungan sekolah. Tentang lingkungan sekolah. Baik sekali, Pak. Beri tepuk tangan untuk Mbak Anissa. Jadi tujuan pada pembelajaran pagi hari ini adalah supaya kalian mengenal tentang macam-macam struktur teks laporan observasi. Sebelumnya kalian bisa melihat di video untuk materi
tentang laporan hasil observasi. Baik, setelah kita melihat tayangan yang tadi kita lihat bersama, apa ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Ade. Hal apa yang dilakukan pertama kali? Baik, kalau untuk membuat laporan hasil observasi, tentunya pertama kali yang harus kita lakukan, kita harus membuat topik. Jadi kita harus menentukan topik apa yang akan kita laksanakan di dalam observasi kita. Tidak mungkin dong ketika teman-teman semua mau menelaah sesuatu tapi tidak tahu apa yang mau kalian telaah. Benar atau tidak? Baik, di sini Ibu akan membagi teman-teman semua menjadi 4 kelompok. Untuk baris 1 dan baris 1 kelompok 1, yang belakang ketik kelompok 2, kemudian dilanjutkan kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk LKPD-nya Ibu bagi dulu. Nah, di LKPD itu sudah ada 2 cerita tentang salah satu contoh laporan observasi. Jadi sekarang per kelompok silakan kalian identifikasi mulai dari topik, kemudian tujuan serta data yang diperoleh dari cerita yang ada di LKPD tersebut. Ibu beri waktu kalian selama 30 menit. Silakan. Ya benar, itu tinggal dilihat ya dari rinciannya. Nah itu bisa disebutkan topiknya kan dulu baru sudah setengah jam waktunya. Sekarang Ibu mau masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Mungkin ada kelompok yang mau membacakan duluan bisa berdiri. Baik, kelompok 4 silakan Mbak Raden. Sepeda di Indonesia. Saat ini sebagian besar jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, baik alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Baik, oke, sangat bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok 4, bisa beri tepuk tangan. Baik, sekarang Ibu sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau melakukan games. Jadi yang bisa menjawab gamesnya nanti akan mendapatkan tambahan poin. Gamesnya kayak yang tadi kita lakukan di awal. Jadi kita lakukan tepuk tunggal dan tepuk ganda. Nanti yang salah, yang Ibu beri pertanyaan. Oke, kita mulai ya. Coba hitung fokus kalian. Persiapan. Tepuk tunggal, ganda, 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 tunggal ganda, tunggal tunggal. Sama Mbak Viviana. Oke, Mbak Viviana bisa maju ke depan. Mbak Viviana, dan teman-temannya. Baik, pertanyaannya adalah dari yang sudah Mbak Vivi pelajari dari video tadi, kemudian dari observasi bersama teman, kira-kira menurut Mbak Vivi, coba tentukan apa saja struktur dari teks observasi. Mungkin bisa Ibu bantu jelaskan ya. Jadi struktur dari teks observasi itu ada deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian, yang lain adalah deskripsi manfaat. Baik, lain kali Mbak Vivi mungkin bisa lebih fokus ya dalam
mengikuti pembelajaran. Karena Bapak sudah benar, Ibu kasih reward stabilo. Baik, untuk games yang kedua, Ibu akan lempar apa ya? Bola. Jadi nanti yang kena amal soleh untuk menjawab. Oke, tangkap ya. Oke, Mbak Cahaya. Apa yang menurut Mbak Cahaya yang dimaksud dengan laporan observasi itu ditulis secara sistematis? Maksudnya tes ini disusun secara sesuai dengan laporan Iya benar. Jadi tepuk tangan untuk Mbak Cahaya. Baik, teman-teman kita tadi sudah banyak yang mendapatkan poin tambahan. Untuk yang lain jangan berkecil hati karena setelah ini kita masih ada banyak tugas-tugas lain yang menunggu, nilai-nilai lain yang menunggu. Jadi kalian harus bisa lebih maksimal di dalam mengambil atau mendapatkan nilai-nilai berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau salah satu dari kalian bisa menyimpulkan tentang materi kita pada pagi hari ini. Apa ada yang mau jawab? Ya, Mbak Santika ini. deskripsi manfaat berisi manfaat dari adanya laporan tersebut. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi manfaat akan berisi klasifikasi objek dari berbagai sebagai manfaat dan sifat-sifat khusus objek. Oh iya, seringkali penulis juga memberikan kesimpulan pada laporan. Ya, benar, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Santika. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu memberikan kalian tugas yang akan kalian laksanakan per kelompok. Jadi per kelompok silakan kalian mencari topik tertentu, kemudian kalian observasi kegiatan tersebut. Nanti kegiatannya akan coba kita ulas di pertemuan berikutnya. Bisa dipahami ya? Jadi per kelompok silakan tentukan topiknya dulu, kemudian kalian melalui materi yang sudah kita pelajari tentang strukturnya, cara kita menentukan manfaat, deskripsi bagiannya, itu kalian laksanakan bersama kelompok kalian masing-masing. Ibu juga mau kalian memberikan foto dokumentasi, jadi tidak hanya berbentuk lembaran tulisan, tapi juga ada foto kalian saat melaksanakan observasi. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita kembali membaca doa. Silakan untuk membaca bimbing doa. Sudah selesai. Baik, terima kasih teman-teman karena sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatannya, dan jangan lupa untuk semangat dalam membaca, berliterasi, dan sebagai anak negara Indonesia yang baik, supaya kalian berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau sekiranya ada bahasa